Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan oleh Permenpan. Mungkin nanti akan saya bagi ke beberapa bagian video-videonya dan saya akan segera update secepat mungkin. Dan kita lanjutkan ke contoh soalnya yang berikut ini. Seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan merupakan pengertian dari A. Sistem penyuluhan, B. Penyuluhan pertanian, C. Kebijakan penyuluhan pertanian, dan D. Metode penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan merupakan pengertian dari sistem penyuluhan pertanian. Nah, kalau penyuluhan pertanian itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kalau kebijakan penyuluhan pertanian itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan. Kemudian kalau pengertian dari metode penyuluhan itu adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Ya, itu adalah cara atau teknik menyampaikan materi penyuluhan. Itu merupakan metode penyuluhan. Ya, tujuannya agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani merupakan pengertian dari A. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, B. Kelembagaan ekonomi pertanian, C. Kelembagaan penyuluhan swadaya, dan D. Kelembagaan petani. Jawabannya adalah D. Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu merupakan kelembagaan petani. Nah, kalau kelembagaan penyuluh pertanian pemerintah itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan. Kemudian kalau kelembagaan ekonomi petani atau KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kelembagaan penyuluhan swadaya yang ini itu merupakan kelembagaan penyuluhan desa atau kelurahan yang bersifat non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama baik perorangan maupun kelompok. Petani muda yang memiliki kemampuan inovasi bidang pertanian untuk dirinya sendiri dan lingkungannya adalah A. Penyuluh pertanian swasta, B. Penyuluh pertanian swadaya, C. Penyuluh pertanian, dan D. Pemuda tani inovatif. Jadi, petani muda yang memiliki kemampuan
inovasi bidang pertanian untuk dirinya sendiri dan lingkungannya adalah pemuda tani inovatif. Kalau penyuluh pertanian swasta itu adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian. Kalau penyuluh pertanian swadaya itu pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Kemudian kalau penyuluh pertanian itu adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Pengembangan penyuluhan pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership merupakan salah satu dari A. Strategi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan. B. Program penyuluhan pertanian. C. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta. D. Strategi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Yaitu salah satu dari strategi penguatan sistem penyuluhan pertanian terpadu berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan, itu salah satunya adalah pengembangan penyuluhan pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership. Nah, ini ada 5 strategi penguatan sistem penyuluhan pertanian terpadu yang berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan, meliputi A. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta. B. Penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swasta, swadaya, dan swasta. C. Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan. D. Penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian. Dan E. Pengembangan penyuluhan pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership. Ya. Nah, ini merupakan jangan salah ya. Ini akan ada penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dan swasta. Ini ada nih yang di B, swadaya dan swasta. Kemudian strategi penguatan. Nah, pengembangan penyuluhan pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta itu ada di poin E. Jadi ini mereka yang di poin E ini dan poin B ini atau yang di sini itu sama-sama merupakan strategi penguatan sistem penyuluhan pertanian terpadu berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan. Ya, biar tidak salah menafsirkan. Jadi ini merupakan bagian. Yang ini merupakan bagian dari ini. Yang ini juga merupakan bagian dari ini. Ketenagaan penyuluhan pertanian berperan sebagai A. Fasilitator dinamisator dalam penyuluhan pertanian. B. Pemimpin dalam penyuluhan pertanian. C. Pengawas dalam penyuluhan pertanian. D. Sebagai pemimpin dalam penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Fasilitator dan dinamisator dalam penyuluhan pertanian. Nah, ketenagaan penyuluhan pertanian berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam penyuluhan pertanian. Pemetaan ketenagaan penyuluhan pertanian memperhatikan kebutuhan pembangunan pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan hal berikut, kecuali A. Potensi wilayah dan beban kerja. B. Jumlah rumah tangga petani. C. Jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani. D. Rasio antara ketersediaan dan kebutuhan penyuluh pertanian. Jadi jawabannya adalah C. Jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Itu yang bukan ya. Nah, pemetaan ketenagaan penyuluhan pertanian memperhatikan kebutuhan pembangunan pertanian masing-masing subsektor
di setiap wilayah berdasarkan potensi wilayah, beban kerja, jumlah rumah tangga petani, dan rasio antara ketersediaan dan kebutuhan penyuluh pertanian. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan dasar, dasar ahli, ahli kelompok, teknis, dan kepemimpinan dan manajemen. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk penyuluh pertanian PNS adalah A, B, dan C, yaitu dasar terampil, dasar ahli, dan ahli kelompok. B, dasar terampil, dasar ahli, ahli kelompok, teknis, dan kepemimpinan dan manajemen. C, dasar terampil, dasar ahli, ahli kelompok, dan teknis. D, ahli kelompok, teknis, dan kepemimpinan dan manajemen. Jawabannya adalah pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk penyuluh pertanian PNS adalah dasar terampil, dasar ahli, ahli kelompok, dan teknis. Yang kepemimpinan dan manajemen itu bukan merupakan pendidikan dan pelatihan untuk penyuluh pertanian PNS. Nah, ini ya, pendidikan dan pelatihan untuk penyuluh pertanian PNS itu adalah yang di poin A, B, C, dan D. Sedangkan yang teknis dan kepemimpinan dan manajemen itu merupakan pendidikan dan pelatihan untuk THLTB penyuluh pertanian, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir adalah A. Lingkungan usaha tani, B. Kemampuan petani, C. Non-perilaku, dan D. Perilaku. Jawabannya adalah D. Perilaku adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai ke hilir. Ini kalau lingkungan usaha tani adalah kondisi ketersediaan prasarana dan sarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro input, alat mesin pertanian, prapanen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani. Kemudian kalau non perilaku itu adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani. Tim penyusun programa mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan merupakan tugas tim penyusun programa. A. Melakukan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. B. Melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja. C. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya. D. Menyiapkan rembuk tani desa, member sarasehan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi yang bukan merupakan tim penyusun, yang bukan merupakan tugas dari tim penyusun programa adalah melakukan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Nah, ini tugas dari tim penyusun programa adalah pertama melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja. Setelah itu melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya. Yang ketiga, menyiapkan rembuk tani desa atau member sarasehan kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Yang keempat, menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif program penyuluhan pertanian, termasuk di dalamnya itu dukungan prasarana dan pengaturan untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang dalam bentuk
daftar usulan kegiatan dan pembiayaan yang dilengkapi dengan kerangka acuan. Kemudian yang kelima, menyiapkan pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Kemudian yang keenam, melaksanakan penyusunan programa penyuluhan pertanian. Yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan programa penyuluhan pertanian kepada pimpinan unit kerja masing-masing. Perumusan keadaan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut, kecuali keragaan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani, misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil. Kemudian yang option B, keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk petani yang belum bergabung dalam kelompok. C, keragaan lingkungan usaha tani berupa ketersediaan subterminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa. D, keragaan pelaksanaan sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi atau laku susi. Jawabannya adalah B, keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk petani yang belum bergabung dalam kelompok. Ini untuk jawaban yang B itu merupakan perumusan keadaan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, kalau yang A, C, dan D itu merupakan perumusan keadaan di tingkat kecamatan. Ya, ini ada perumusan keadaan di tingkat kecamatan itu dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut. Ya, ada 7, yaitu produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan di kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai. Kemudian keragaan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani. Dan kemudian keragaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Yang keempat, keragaan lingkungan usaha tani. Yang kelima, keragaan prasarana dan sarana pendukung antara lain JITUD, JIDES, dan jalan usaha tani. Yang keenam, keragaan sistem penyelenggaraan pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa, ketenagaan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, prasarana dan sarana penyuluhan, serta pembiayaan penyuluhan. Dan yang ketujuh, keragaan pelaksanaan sistem kerja latihan, kunjungan, dan supervisi atau laku susi. Jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan pengembangan kreativitas dan inovasi antara lain: A. Temu bicara, temu lapang, temu karya, temu usaha. B. Temu bicara, temu akrab, temu lapang, temu karya, temu usaha. C. Temu akrab, ceramah, demonstrasi. Dan D. Rembuk paripurna, rembuk utama, rembuk media, dan mimbar sarasehan. Jadi jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan pengembangan kreativitas dan inovasi, yaitu adalah temu bicara, temu lapang, temu karya, dan temu usaha. Nah, ini ada jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan pengembangan kreativitas dan inovasi. Ya, ini adalah temu bicara, kemudian temu lapangan atau field day, temu karya, temu usaha. Temu bicara itu adalah dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Kemudian kalau field day atau temu lapang, yaitu pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan atau peneliti atau ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Kemudian temu karya itu adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman, dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Kemudian temu usaha yaitu pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha bidang agribisnis
dan atau agroindustri agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa latihan soal kita. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh atau latihan soal yang berikutnya pada video yang selanjutnya. Ditunggu aja teman-teman, saya akan update sesegera mungkin. Ya, sebelum saya tutup, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.